Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah komik badas yang berjudul Murim Psikopat. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai pada sebuah kota yang berada pada Tiongkok kuno. Di saat itu, kota itu telah diguyur oleh derasnya hujan badai sehingga membuat suasananya menjadi begitu menegangkan. Dan di dalam kota itu terdapat sebuah tempat yang dikenal sebagai sekte Black Snake. Diketahui mereka adalah sekte yang menguasai kota itu sampai-sampai tidak ada satu orang pun yang berani menentang kehendak mereka. Namun di bawah guyuran hujan dan juga kilatan petir yang membelah langit, terlihat seorang pria berjubah hitam telah berjalan menuju gerbang utama sekte itu. Bahkan ia berjalan tanpa keraguan sedikit pun, meskipun dia telah ditunggu oleh ratusan prajurit yang tergabung di bawah naungan sekte Black Snake. Melihat kedatangan orang itu, terlihat para pasukan sekte Black Snake langsung mengangkat senjata mereka dan bersiap untuk melawan orang itu. Di saat itu, mereka menyadari kalau mereka harus menyerangnya secara bersamaan karena dia bukanlah seseorang yang akan mudah untuk dikalahkan. Sambil tertawa, salah satu dari mereka berkata, "Bajingan itu sudah datang ke tempat kita dan dia adalah pendekar pedang tanpa nama." Ketika sang pemimpin telah memberikan aba-aba, tanpa pikir panjang sedikit pun, gelombang pertama langsung berlari melancarkan serangan mereka secara bersamaan. Seperti yang mereka ketahui, seseorang yang dikenal sebagai pendekar pedang tanpa nama adalah seseorang yang sangatlah berbahaya. Oleh sebab itu, mereka berusaha untuk membunuh orang itu dengan secepat mungkin. Namun, bukannya merasa takut dengan serangan pertama pasukan Black Snake, akan tetapi orang itu langsung menghentikan langkah kakinya dengan begitu tenang. Lalu, ia pun langsung meletakkan tangan kanannya tepat di atas gagang pedangnya. Kemudian hanya dalam satu kali tarikan singkat, terlihat bilah pedangnya langsung membelah begitu banyak pasukan musuh sehingga membuat tempat itu telah dibanjiri dengan darah. Mereka telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan sampai-sampai mereka tidak sempat untuk menjerit kesakitan. Di saat itu tebasannya begitu dingin, presisi dan juga tanpa emosi sehingga membuatnya begitu mudah untuk membunuh mereka semua. Setelah terbantainya gelombang pertama, terlihat para pasukan gelombang kedua langsung berkumpul untuk mengepung pergerakannya dari berbagai macam arah. Namun kali ini mereka membuat sebuah jarak karena mereka menyadari kalau orang itu begitu sulit untuk dikalahkan. Meskipun orang itu telah dikepung, tetapi hal itu sama sekali tidak akan bisa untuk menghentikannya. Terlihat orang itu langsung menyebarkan batu-batu kepada semua musuh yang berada di hadapannya dengan menggunakan bongkahan batu yang sebelumnya ia pecahkan. Kemudian ia melompat ke arah lain untuk melawan pasukan musuh yang berada di kirinya. Dan di saat yang bersamaan ia juga langsung memutar bilah pedangnya secara horizontal sehingga membelah pasukan musuh menjadi dua bagian. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, ia juga langsung membantai mereka semua sampai-sampai tempat itu telah dibanjiri oleh darah yang begitu segar. Namun tanpa diduga, terlihat seorang pria bertubuh besar langsung bersiap untuk menusuknya dari arah belakang. Dia menyadari siapapun akan mati apabila ia mengincar titik vitalnya. Sambil tertawa penuh kemenangan, pria itu berkata, "Dasar brengsek, kau akan mati sekarang juga dan aku akan mengirimmu ke dalam neraka." Tetapi tanpa ia sadari, terlihat sebuah bola berwarna biru telah muncul tepat di belakang kepalanya orang itu. Seketika itu juga, sebuah kilatan yang sangat misterius langsung menyambar orang itu dengan begitu cepat. Benar saja, kepala orang itu langsung terbelah menjadi dua bagian, bahkan sebelum senjatanya sempat menyentuh targetnya. Sebelum kesadarannya menghilang sepenuhnya, ia berpikir, bagaimana mungkin orang itu sama sekali tidak tersentuh meskipun ia menyerangnya dari titik butanya. Ia bertanya-tanya cahaya apa yang telah membunuhnya dan juga bagaimana caranya orang itu melakukannya, sedangkan ia hanya fokus untuk bertarung melawan semua orang yang berada di hadapannya. Beberapa saat kemudian, ketika hujannya mulai mereda, keheningan langsung menyelimuti tempat itu tanpa adanya sedikit pun suara manusia. Terlihat dengan sangat jelas kalau tempat itu telah dipenuhi dengan ratusan mayat yang bergelimpangan di mana-mana dan juga dibanjiri oleh darah. Mereka telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan setelah bertarung melawan seseorang yang mereka kenal sebagai pendekar pedang tak bernama. Dan di dalam kuil utama sekte Black Snake, terlihat pria tua berjubah putih telah menunggu kedatangan orang itu. Dia menggunakan sebuah jubah yang bergambar seekor ular, yang mana itu adalah sebuah lambang dari kebanggaan sekte mereka. Dan dia adalah seseorang yang dikenal sebagai sang pemimpin sekte Black Snake. Meskipun para pasukannya telah terbantai, akan tetapi ia tetap saja bersikap santai sembari menunggu kedatangan orang itu.
Kemudian dengan seiring sambaran petir, terlihat orang itu telah berdiri di hadapannya bagaikan sang malaikat pencabut nyawa. Melihat kedatangannya, Pak Tua itu langsung melemparkan tatapannya dengan tatapan mata yang begitu tajam. Lalu ia berkata, "Jadi kau adalah seseorang yang dikenal sebagai pendekar pedang tanpa nama." Namun orang itu sama sekali tidak menjawab pertanyaannya meskipun ia berbicara dengan memancarkan niat membunuh yang begitu pekat. Pak Tua itu kembali berkata, "Jika dirimu adalah pendekar keadilan atau yang mereka sebut sebagai pahlawan, lantas mengapa kau terbungkus dengan begitu rapat seperti ini?" Dengan santainya orang itu berkata, "Aku menggunakan pakaian ini karena aku bukanlah seorang pahlawan." Mendengar itu, Pak Tua itu kembali berkata, "Jika dirimu bukanlah mereka, lantas mengapa kau membunuh dan juga membantai orang-orang yang tergabung bersama sekte kami?" Dengan tatapan mata yang tajam, orang itu berkata, "Aku memburu mereka semua hanya karena aku ingin. Lagi pula aku bukanlah seorang pahlawan ataupun seseorang yang mereka sebut sebagai pendekar pedang tak bernama." Seketika itu juga Pak Tua itu langsung tertawa terbahak-bahak. Lalu ia berkata, "Dasar sialan, kau telah berhasil menipu semua orang dengan berperan seperti yang mereka yakini." Menanggapi perkataan Pak Tua itu sambil tertawa, orang itu berkata, "Aku sama sekali tidak pernah menipu siapapun. Lagi pula mereka hanya percaya pada apa yang mereka percayai. Jadi ini bukanlah kesalahanku ataupun kehendakku." Terlihat Pak Tua itu langsung mengambil bilah pedangnya karena ia menyadari kalau orang itu tidak digerakkan oleh faksi keadilan melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Kemudian ia berkata, "Sepertinya hari ini aku akan menyeberangi sebuah sungai yang dipenuhi oleh mayat. Namun aku akan berjalan tanpa sedikit pun membawa penyesalan." Sambil mengacungkan bilah pedangnya, Pak Tua itu berkata, "Aku sama sekali tidak peduli apakah dirimu adalah pendekar pedang tak bernama ataupun tidak. Tetapi aku sangat yakin kalau dirimu telah datang ke tempat ini hanya untuk membunuhku." Di saat itu mereka berdua telah bersiap dengan menggunakan pedang mereka masing-masing. Bahkan mereka telah memancarkan aura ungu kebiruan dan juga merah darah, yang mana itu adalah kekuatan niat membunuh dari mereka masing-masing. Untuk sesaat waktunya terasa telah terhenti ketika mereka telah berhadapan satu sama lain sehingga tetesan air hujan telah bergantung di udara. Mereka menyadari kalau itu adalah pertarungan hidup mati, sehingga apabila mereka membuat sebuah kesalahan, maka hal itu hanya akan membunuh mereka. Dan ketika tetesan hujan mulai berjatuhan, terlihat mereka berdua langsung memulai pertarungan itu secara bersamaan sehingga terciptanya percikan bara di antara pedang mereka. Namun pada akhirnya hanya satu orang yang berdiri di antara mereka berdua, yang tidak lain adalah seseorang yang dikenal sebagai pendekar pedang tak bernama. Dia berjalan meninggalkan sekte itu dengan percikan darah yang menodai bilah pedangnya. Dan di bawah kilatan petir yang menyambar, terlihat dengan sangat jelas kalau dia begitu puas dengan apa yang ia lakukan saat ini. Namun kisah ini sama sekali tidak berakhir. Jadi kita akan kembali ke masa lalu, tepat di mana dimulainya cerita ini agar kita bisa memahami siapa sebenarnya bajingan ini. Terlihat sebuah kelopak bunga telah jatuh tepat di atas genangan darah setelah terjadinya pembantaian. Sementara di sampingnya terlihat mayat-mayat telah bergelimpangan yang diiringi rembesan darah yang menuruni anak tangga. Dan tidak lama kemudian terdengar langkah kaki orang-orang telah bergema menaiki anak tangga yang dilumuri dengan darah. Bahkan suaranya semakin berlipat ganda yang menunjukkan tidak hanya 2 orang ataupun 3 orang saja yang menaikinya, tetapi yang menaikinya adalah orang-orang dengan jumlah yang sangat banyak. Ketika pandangannya semakin melebar, terlihat sebuah pasukan besar telah bergerak di bawah panji-panji kekuasaan yang terangkat dengan begitu tinggi. Kemudian, masing-masing dari mereka telah membawa lambang sekte yang berbeda satu sama lain yang menandakan kalau mereka adalah pasukan yang tergabung dari keempat sekte utama dataran Murim. Terlihat para pemimpin dari keempat sekte utama itu telah sampai di puncak gunung yang merupakan tempat pembantaian. Namun mereka semua langsung terdiam ketika menyaksikan ribuan mayat telah bergelimpangan di mana-mana. Mereka berserakan di atas tanah bagaikan hewan-hewan yang disembelih. Bahkan sebagian dari mereka tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap lagi, tubuh yang terbelah, kepala yang terpotong, dan juga isi perut yang berceceran. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan, sehingga mereka semua sama sekali tidak bisa memalingkan pandangan mereka dari kengerian pembantaian itu. Melihat kekejian pembantaian itu, sambil berteriak salah satu dari mereka berkata, "Kebiadaban yang seperti ini adalah perbuatan seorang iblis. Dasar bajingan, siapa yang berani membanjiri gunung Hua yang suci ini dengan darah?" Namun mereka semua langsung terdiam ketika melihat seseorang yang berjalan melewati tumpukan mayat dan menuju ke arah mereka.
Dia berdiri hanya seorang diri sembari membawa segala kemungkinan. Dia melangkah secara bertahap dengan kedua kaki yang bergetar dengan sangat hebat. Tubuhnya yang dingin telah bermandikan dengan darah. Bahkan bilah pedangnya telah hancur dan juga pakaiannya tercabik-cabik sehingga menampakkan luka-luka yang sama sekali tidak terhitung jumlahnya. Dengan suara yang begitu lirih, ia pun mengatakan Sekte Monhua sepenuhnya telah dimusnahkan oleh satu orang yang tidak mereka kenal. Sontak mereka semua sangatlah terkejut ketika mengetahui kalau kehancuran Sekte Monhua hanya dilakukan oleh satu orang. Di saat itu mereka menyadari bahwa yang datang ke arah mereka adalah salah satu pendekar pedang Sekte Monhua yang berjuang di ambang kematian. Namun belum sempat ia melanjutkan langkah kakinya, tiba-tiba saja sebuah cahaya merah yang begitu terang langsung menerjang orang itu dari arah belakang. Terlihat mereka semua menjadi panik karena itu adalah sebuah serangan yang begitu dahsyat dan juga mengerikan. Lalu para pemimpin langsung memerintahkan pasukan mereka untuk bersiap menahan serangan itu. Mereka menyadari kalau itu adalah tanda bahwa seseorang yang membantai Sekte Monhua sebentar lagi akan datang. Seketika itu juga sebuah ledakan yang begitu dahsyat langsung mengguncang tempat itu yang bersamaan dengan terlemparnya potongan tubuh ke arah depan. Terlihat salah satu dari mereka langsung menyipitkan kedua matanya karena ia ingin memastikan apa yang telah terjadi di balik ledakan itu. Akan tetapi ia begitu marah ketika menyaksikan dengan kedua matanya kalau pendekar pedang Sekte Monhua yang sebelumnya telah berjuang telah terbelah menjadi dua bagian. Sambil berteriak penuh amarah, Pak Tua itu berkata, "Dasar brengsek, tunjukkan dirimu sekarang juga dan kami akan membunuhmu sebagai pembalasan atas perbuatanmu kepada Sekte Monhua." Tidak lama kemudian, terlihat seorang pemuda langsung berjalan menuju ke arah luar sambil membawa potongan kepala yang masih berceceran dengan darah. Ketika ia telah berdiri tepat di hadapan gerbang utama, ia pun hanya tersenyum setelah mengetahui kalau dia telah dihadang oleh kekuatan yang sangat besar. Di saat itu, ia menyadari kalau dia telah dikepung oleh keempat kekuatan besar yang tidak lain adalah Kuil Shaolin, Sekte Wudang, King Cheng, dan juga Sekte Namgung. Sambil meletakkan bilah pedangnya yang berlumuran dengan darah di atas bahu, pemuda itu berkata, "Ternyata keempat sekte besar telah berkumpul di tempat ini. Apakah mungkin kalian mengerahkan para pasukan yang sebesar ini hanya untuk melawanku?" Melihat pemuda itu yang begitu santai dan juga tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka, sambil berteriak Pak Tua itu berkata, "Dasar bajingan, mengapa kau melakukan pembantaian yang seperti ini?" Menanggapi ocehan Pak Tua itu, terlihat pemuda itu hanya menggaruk kepalanya. Lalu ia berkata, "Aku datang ke tempat ini hanya karena mereka mengatakan kalau mereka adalah yang terkuat." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung melemparkan potongan kepala yang sebelumnya ia bawa kepada kerumunan banyak orang. Dan ternyata identitas kepala itu adalah sang pemimpin Sekte Monhua yang sangat terkenal akan kehebatannya. Dengan tatapan mata yang datar, pemuda itu berkata, "Sejak dari dulu rumornya mengatakan kalau orang ini sangatlah kuat. Namun ternyata rumornya sama sekali tidaklah benar." Sontak mereka semua sangatlah terkejut. Mereka tidak menyangka kalau sang pemimpin Sekte Monhua telah mati di tangan seorang anak muda dengan cara yang sangat menggenaskan. Kemudian pemuda itu langsung mengacungkan bilah pedangnya yang mengisyaratkan kalau dia telah menantang mereka semua. Lalu ia berkata, "Karena kalian sudah datang ke tempat ini dengan membawa sejumlah pasukan yang sangat besar, maka aku berpikir kalau kalian akan lebih kuat daripada Sekte Monhua ini. Jadi majulah sekarang juga karena aku ingin melawan kalian semua." Terlihat Pak Tua itu langsung tersulut amarahnya karena ia merasakan kalau mereka telah dihina oleh seorang bocah yang sangat muda. Tanpa pikir panjang sedikit pun, mereka semua langsung mengangkat senjata mereka masing-masing dengan wajah yang tersulut oleh murka. Bagaikan para naga yang mengamuk, Pak Tua itu kembali berkata, "Aku bersumpah kalau kami akan membunuhmu sebagai pembalasan bagi semua jiwa yang berada di gunung ini." Setelah mengatakan itu, keempat para pemimpin sekte utama langsung menyerang pemuda itu secara bersamaan dengan niat membunuh yang sangat mengerikan. Mereka melepaskan seluruh kekuatan mereka dengan serangan yang sama sekali tidak bisa dibayangkan. Namun bukannya merasa takut dengan serangan dari keempat para pemimpin, akan tetapi dia terlihat begitu santai dan juga bersemangat. Sambil tertawa ia berkata, "Dasar sialan, tempat ini benar-benar sangatlah menyenangkan." Tetapi di saat yang bersamaan, terlihat seorang lelaki berkacamata yang dikenal sebagai VR langsung tertawa begitu saja setelah menyaksikan para seniman bela diri yang menyerangnya secara bersamaan.
Kemudian ia pun langsung melepaskan perangkatnya setelah menyelesaikan permainan itu. Lalu setelah menarik nafas panjangnya, ia berkata, "Sepertinya serangan gabungan dari orang-orang yang sebanyak itu masih terlalu berat untuk aku hadapi. Namun tetap saja kalau ini adalah permainan yang benar-benar sangatlah luar biasa." Dikisahkan sebuah game yang dimainkan oleh pemuda itu adalah game yang bernama Murim Online. Dan ini adalah game murim realistis yang baru saja dikembangkan. Dia sangat terkenal karena dia memiliki adegan berdarah yang berlebihan. Bahkan tubuh yang terbelah, leher yang terpenggal, dan juga kekerasan yang sangat ekstrim adalah sesuatu yang begitu lumrah di dalam game ini. Meskipun ada begitu banyak keluhan masyarakat yang memintanya untuk ditutup, namun tetap saja game ini masih berjalan sampai saat ini. Lalu pria itu berkata, "Sampai saat ini tidak ada sebuah game yang lebih seru dan juga menegangkan daripada game ini. Aku berpikir untuk menyelesaikan game ini, sepertinya aku harus menggunakan sebuah metode yang lebih berhati-hati di lain waktu." Tepat di hadapannya, terlihat layar TV-nya telah menyiarkan sebuah berita tentang hilangnya seseorang yang bernama Noh. Dia adalah sang pemimpin dari sebuah perusahaan besar dan juga sangat terkenal. Mendengar beritanya, pria itu berkata, dengan menghilangnya pak tua itu, mungkin saja pembunuhan adalah jawabannya. Namun tepat di belakangnya terdengar seseorang yang meminta tolong. Suaranya begitu lirih yang menandakan kalau dia telah mendapatkan penyiksaan yang begitu mengerikan. Terlihat pria itu langsung melemparkan pandangannya ke belakang tepat di mana asalnya suara itu. Lalu dengan tatapan mata yang datar ia berkata, "Aku lupa kalau aku masih memiliki sebuah mainan yang harus aku mainkan." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung bangkit dari tempat duduknya sembari mengambil sebuah palu yang cukup besar. Dengan suara yang begitu lirih dan juga ketakutan, orang itu memohon kepadanya agar ia melepaskannya. Bahkan ia berjanji kalau dia akan memberikan apa saja yang ia inginkan apabila ia mau melepaskannya. Ternyata lelaki paruh baya itu adalah Noh yang tidak lain adalah seseorang yang disiarkan di dalam berita. Mendengar ocehannya, terlihat orang itu hanya tersenyum karena ia merasakan kalau itu sangatlah menggelikan. Lalu sambil menangkap wajah Noh, ia berkata, "Apakah kau menawarkanku segala sesuatu agar aku mengampunimu dan juga melepaskanmu?" Noh berkata, "Aku bersumpah kalau aku akan melakukannya. Tetapi aku tidak tahu entah mengapa kau menculikku sedangkan aku sama sekali tidak melakukan apapun." Namun Noh langsung terdiam ketika melihat pria itu yang melemparkan beberapa buah gambar di hadapannya. Ternyata itu adalah gambar tentang kebusukannya yang selama ini ia sembunyikan. Dia telah menculik para wanita cantik untuk dipermainkan, disiksa, dan juga dibunuh jika ia sudah bosan. Saat mendengar Noh yang bertanya bagaimana ia bisa mengetahui akan hal itu, pria itu berkata, "Jika dirimu tidak melakukan apapun, maka tidak mungkin aku menjadikanmu sebagai mangsa." Terlihat Noh menjadi semakin panik ketika melihat pria itu yang bersiap untuk kembali menghajarnya. Di saat itu ia memohon kepada pria itu agar ia mengampuninya. Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, terlihat orang itu langsung melancarkan sebuah pukulan sehingga membuatnya begitu sulit untuk bernafas. Kemudian ia berkata, "Kau mengatakan kalau dirimu merasa menyesal dan juga memohon ampun kepadaku. Tetapi apakah kau sadar entah aku ataupun dirimu ketika mendengar kata-kata yang seperti itu, bukankah hal itu terdengar sudah basi?" Di saat itu ia bersiap untuk menghajar kepala Noh dengan menggunakan sebuah palu yang berada di tangannya. Namun Noh menyadari kalau orang itu begitu kurus sehingga ia begitu mudah untuk menjatuhkannya dengan cara mendorongnya. Bahkan saking kuatnya dorongan Noh sampai-sampai orang itu telah kehilangan keseimbangan. Dan di saat yang bersamaan ia pun langsung menggunakan kesempatan itu untuk melepaskan ikatannya. Kemudian ia pun langsung mengambil sebuah palu yang tergeletak di atas lantai. Lalu dengan tatapan mata yang tajam ia berkata, "Dasar bajingan, berani sekali kau bermain-main kepadaku. Aku bersumpah kalau aku akan mengubahmu menjadi mayat." Tetapi bukannya merasa takut dengan ancaman yang seperti itu, akan tetapi ia hanya meresponnya dengan senyuman yang merendahkan. Setelah mengatakan itu, Noh pun langsung mengayunkan palunya kepada orang itu dengan niat membunuh yang begitu besar. Tetapi usahanya hanyalah sia-sia karena orang itu langsung menghindari serangannya dengan melompat ke arah samping. Sontak Noh sangatlah terkejut ketika menyadari kalau orang itu telah bersiap untuk melakukan serangan balik. Benar saja, orang itu langsung melancarkan sebuah tinjuan yang mendarat dengan telak tepat di perutnya. Bahkan saking kuatnya tinjuan orang itu sampai-sampai Noh pun langsung berteriak kesakitan. Dan tidak hanya sampai di situ saja, orang itu langsung melancarkan sebuah tendangan yang mengarah di wajahnya sehingga membuat Noh langsung terpelanting ke belakang dengan jarak yang cukup jauh.
Terdengar, Noh langsung merintih kesakitan setelah merasakan kalau hidungnya sudah remuk. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia pun mencoba untuk berdiri lagi setelah melihat orang itu yang menutup pintu ruangannya. Sambil berteriak, ia pun mengatakan kalau dia tidak ingin mati di tempat itu, sehingga ia memohon kepada orang itu dengan teriakan yang begitu keras. Tetapi Noh langsung terdiam ketika menyadari kalau orang itu telah menghilang di telan kegelapan. Sambil memperhatikan Noh dari balik kegelapan, orang itu berkata, kebanyakan manusia adalah herbivora, lalu sebagian kecil dari mereka adalah karnivora. Para pemakan daging, mereka akan menyerang, berburu, dan bahkan melahap yang jauh lebih lemah daripada diri mereka sendiri. Dan aku adalah pemburu bagi orang-orang yang berburu pemakan daging. Jadi bisa dikatakan kalau aku adalah pemburu sejati. Di saat itu, Noh sangatlah terkejut ketika melihat ada begitu banyak mayat-mayat yang dibungkus dengan kain putih pada sebuah ruangan yang sangat dingin. Dan di belakangnya, terlihat orang itu langsung berjalan menuju ke arahnya sambil menarik sebuah palu di atas lantai sehingga suaranya semakin menakutkan. Ketika merasakan kalau nyawanya sudah berada di ujung tanduk untuk yang kesekian kalinya, Noh pun memohon kepada orang itu agar ia melepaskannya. Namun tiba-tiba saja pintu ruangannya langsung terlempar begitu saja setelah seseorang yang membukanya secara paksa. Ternyata yang mendobrak pintu ruangannya adalah pasukan bersenjata yang dikirim secara langsung oleh kepolisian. Lalu salah satu dari mereka yang merupakan seorang kapten langsung berjalan menuju ke arah depan. Kemudian ia berkata, "Dong Bongsu, dengarkan aku baik-baik atas dugaan penculikan, penahanan yang ilegal dan juga pembunuhan. Maka kau akan ditahan sekarang juga." Tetapi Bongsu sama sekali tidak menunjukkan rasa panik meskipun dia sudah dikepung oleh pasukan polisi. Dengan santainya Bongsu berkata, "Jujur saja aku begitu penasaran bagaimana caranya para polisi bisa menemukan tempat ini." Akan tetapi belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja sang kapten langsung melepaskan tembakannya sehingga letusannya langsung bergema di tempat itu. Terlihat suasananya menjadi begitu sunyi setelah sang kapten melepaskan tembakannya. Lalu ia berkata, "Dasar bajingan, apakah kau pikir kalau aku bermain-main dengan menggunakan senjata ini? Jadi menyerahlah sekarang juga." Di saat itu, Bongsu langsung melemparkan pandangannya ke arah samping setelah peluru itu yang melewati kepalanya. Kemudian ia teringat dengan apa yang ia alami di dalam game ketika berhadapan dengan pasukan murim yang mencoba untuk mengalahkannya. Bongsu merasakan kalau ini adalah situasi yang sangat mirip dan juga menegangkan. Seketika itu juga ia pun menyeringai karena ini adalah situasi yang benar-benar ia sukai. Terlihat sang kapten langsung mengerutkan keningnya ketika mendengar Bongsu yang berkata, "Apakah kau tahu kalau bajingan ini telah membunuh para wanita sebanyak 6 orang? Bahkan dia telah menyiksa para wanita itu, mengambil foto mereka sembari memuaskan nafsu bejatnya. Lalu ketika dia sudah bosan, maka bajingan ini langsung membuangnya dengan cara membunuhnya. Asal kau tahu, semua mayat yang berada di belakangnya ialah para bajingan yang sama sepertinya. Bahkan kebanyakan dari mereka adalah para pembunuh. Mereka adalah binatang buas yang memangsa orang biasa sebagai makanannya di setiap hari. Jadi sudah sewajarnya kalau aku memburu mereka semua karena mereka adalah para bajingan yang memang pantas untuk mati. Seharusnya yang kau tembak bukanlah aku, tetapi para bajingan ini yang berusaha untuk memangsa orang-orang yang begitu lemah." Terlihat sang kapten sama sekali tidak menghiraukan ucapannya karena ia menyadari kalau itu bukanlah pembelaan. Lalu ia berkata, "Tetapi apa yang harus aku lakukan? Yang aku lihat saat ini hanyalah seorang psikopat yang menculik dan juga membunuh orang lain." Menanggapi ocehan polisi itu, Bongsu langsung tertawa terbahak-bahak sehingga suaranya langsung memenuhi tempat itu. Lalu ia berkata, "Sudah aku duga berbicara dengan para polisi sama sekali tidak ada gunanya." Setelah mengatakan itu, tanpa pikir panjang ia pun langsung mengayunkan palunya untuk membunuh Noh di hadapan mereka semua. Oleh sebab itu, mau tidak mau, ia pun langsung melepaskan tembakannya yang bertujuan untuk menghentikan perbuatan orang itu. Benar saja, sebuah peluru langsung menembus kepalanya sehingga membuatnya langsung terkapar di atas lantai. Namun sebelum kesadarannya menghilang sepenuhnya, Bongsu bergumam, "Jika aku bisa mendapatkan sebuah kesempatan untuk hidup sekali lagi, maka aku berharap kalau itu adalah hidup yang dipenuhi dengan para binatang yang bisa aku bunuh dengan sesuka hati. Dan itu adalah tempat sama seperti dunia murim." Beberapa saat kemudian, terlihat seorang pemuda yang tidak lain adalah Bongsu langsung membuka kedua matanya ketika disiram oleh seseorang dengan menggunakan seember air.
Sontak ia sangatlah terkejut, tetapi yang membuatnya terkejut bukanlah siraman air itu, namun ia menyadari kalau dirinya sudah mati setelah ditembak di kepala. Tepat di hadapannya, seorang lelaki paruh baya yang menggunakan pakaian murim berkata, "Aku sangat yakin kalau dirimu sudah mati, tetapi bagaimana mungkin kau masih hidup seperti ini?" Namun lelaki paruh baya itu menjadi semakin kesal ketika melihat bongsu yang sama sekali tidak meresponnya. Kemudian ia pun langsung menarik kerah bajunya sehingga wajahnya telah berhadapan satu sama lain. Ia kembali berkata, "Dasar brengsek, apakah kau tahu bagaimana sulitnya aku menarikmu ke tempat ini setelah mengetahui kalau dirimu sudah mati? Apakah aku benar-benar harus membunuhmu sekarang juga karena dirimu sudah membuatku merasa kesulitan?" Tetapi karena ada sesuatu yang harus ia selesaikan, ia pun langsung melemparkan bongsu ke arah dalam sembari mengatakan kalau dia akan kembali di besok hari. Namun tanpa disadari oleh pak tua itu, terlihat bongsu telah menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Di saat itu, bongsu telah bersiap untuk membunuh pak tua itu dengan menggunakan sebuah batu yang berada di sekitarnya. Akan tetapi ia sangatlah terkejut ketika merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa yang menjalar di tubuhnya. Bahkan ia sama sekali tidak sanggup untuk menahan rasa sakitnya sampai-sampai ia langsung jatuh ke atas tanah. Kemudian ia pun menyadari ada sesuatu yang sangat berbeda dengan dirinya ketika ia meraba sekejur tubuhnya. Dengan wajah yang begitu heran, ia pun menyadari kalau apa yang ia rasakan bukanlah tubuhnya sendiri karena tubuh itu sangatlah kurus dan juga begitu ringkih. Kemudian ia berusaha menggerakkan kedua kakinya untuk berjalan menuju ke arah luar. Akan tetapi bongsu langsung terdiam, matanya terbelalak ketika menyaksikan sesuatu yang benar-benar sangatlah menakjubkan. Dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh kekaguman, bongsu mengatakan kalau dia mengetahui sebenarnya tempat itu. Di saat itu, dia telah terbangun pada sebuah dunia yang benar-benar ia harapkan, yaitu dunia murim yang dipenuhi oleh para seniman bela diri terkuat. Di bawah cahaya rembulan yang menerangi tempat itu, bongsu langsung menundukkan kepalanya sembari meneteskan air matanya. Namun tangisan yang ia tunjukkan di saat itu bukanlah kesedihan, melainkan rasa bahagia setelah terbangun di dalam dunia murim. Sambil tertawa terbahak-bahak ia bergumam, "Dasar sialan, apa yang aku inginkan benar-benar telah dikabulkan oleh dewa dan ini sangatlah luar biasa." Dan di saat yang bersamaan terdengar sebuah suara telah bergema di kepalanya. "Dong Bongsu, selamat datang di dalam dunia murim, tempat di mana orang-orang yang sangat kuat telah berkumpul." Tepat sebelum Dong Bongsu merasuki tubuhnya orang itu, dia adalah seseorang yang bernama Sosam. Di saat itu, Sosam hanyalah seorang budak gagap yang ditugaskan oleh tuannya untuk menjaga dan juga membersihkan kandang kuda. Namun tiba-tiba saja pintu kandangnya langsung ditendang oleh seseorang yang bernama Macil. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang bergabung bersama klan Dandri. Melihat kedatangan Macil, terlihat Sosam langsung memberi salam penghormatan kepada orang itu. Lalu ia bertanya apa yang diinginkan oleh Macil. Sambil menutup hidungnya, Macil berkata, "Sosam, kau harus ikut bersamaku sekarang juga karena ada sesuatu yang harus kau kerjakan." Mendengar itu, Sosam berkata, "Apakah kita akan pergi sekarang juga, sedangkan aku belum selesai membersihkan kandang ini?" Akan tetapi belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja Macil langsung membungkamnya sehingga ia begitu sulit untuk bernafas dengan benar. Lalu Macil berkata, "Dasar bodoh, apakah aku terlihat seperti sedang meminta tolong kepadamu? Apakah kau pikir hanya karena klan Dandri memberimu tempat tinggal dan juga memelihara anak yatim sepertimu, kau akan bisa melupakan dari mana asalmu? Sosam, dengarkan aku baik-baik. Kau hanyalah seorang budak yang dikhususkan untuk mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan." Terlihat Sosam hanya terdiam, ia sama sekali tidak bisa membantah ataupun melawan dengan apa yang diperintahkan oleh Macil. Hal itu disebabkan karena apa yang dikatakan oleh Macil adalah kenyataan. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai pada sebuah pandai besi yang berada tepat di tengah kota. Namun, seseorang yang datang bersama Sosam bukanlah Macil, melainkan seorang pria berbadan besar yang bernama Dongho. Ketika mendengar pak tua itu yang bertanya keberadaan Macil, Dongho berkata, "Bukankah kau tahu bagaimana kebiasaannya? Saat ini dia sedang berada di kedai Pinek untuk bersenang-senang bersama Eng-Eng. Jadi sekarang aku ditugaskan oleh Macil mengantarkan anak ini untuk membawa semua pesanannya." Setelah menghela nafas panjangnya, pak tua itu berkata, "Aku rasa kalau ini tidak akan menjadi masalah. Tetapi apakah hanya kalian berdua saja yang datang ke tempat ini? Asal kalian tahu akan begitu sulit untuk membawa semua senjata ini apabila kalian melakukannya hanya berdua saja."
Sambil tertawa, Dong Ho berkata, "Bukankah kau tidak lihat kalau kita telah memiliki seekor kuda yang sangat berguna untuk membawa semua senjata itu? Jadi hal itu sama sekali tidak akan menjadi masalah." Saat melihat Sosam yang tidak bereaksi, tanpa pikir panjang, Dong Ho langsung melancarkan sebuah pukulan kepada Sosam yang mendarat tepat di perutnya. Bahkan saking kuatnya pukulan Dong Ho sampai-sampai ia pun langsung tersungkur ke atas tanah dengan rasa sakit yang sangatlah luar biasa. Dong Ho berkata, "Dasar brengsek, apa yang kau lakukan? Jika kau tidak ingin mati, maka bangunlah dan pindahkan semua senjata itu sekarang juga." Kemudian sambil berpaling meninggalkan tempat itu, ia kembali berkata, "Kalau dipikir-pikir, aku juga memiliki sebuah rencana di kedai Pinek. Jadi segala sesuatu yang berada di tempat ini akan dikerjakan oleh Sosam." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung pergi meninggalkannya hanya seorang diri. Dia sama sekali tidak peduli kepada Sosam, meskipun semua senjata yang harus ia bawa berjumlah begitu banyak. Terlihat Pak Tua itu hanya terdiam, ia sama sekali tidak tega dengan perlakuan Dong Ho kepada Sosam. Namun ia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena dia mengetahui kalau mereka adalah orang yang sangat kejam dan juga semena-mena kepada siapapun. Dengan tubuh yang sangat lemah, Sosam berusaha sekuat tenaga untuk membawa semua senjata menuju klan Dandri. Bahkan ia berkali-kali jatuh bangun untuk membawa semua senjata itu. Namun tetap saja ia berusaha dengan sebisa mungkin untuk membawa semuanya meskipun ia harus menyeretnya. Setelah berkali-kali berusaha membawa semua senjata itu, akhirnya ia pun telah berhasil menyelesaikan tugas itu dengan tubuh yang begitu lelah. Dengan wajah yang sangat khawatir, Pak Tua itu berkata, "Sosam, kau sudah berusaha dengan sekuat tenaga, jadi akan lebih baik kalau dirimu beristirahat terlebih dahulu. Sosam, kau terlihat begitu pucat yang seakan-akan kalau dirimu telah berada di ambang kematian." Sambil berjalan meninggalkan Pandai Besi, ia bergumam, "Sosam, apakah kau benar-benar ingin melanjutkan kehidupan yang menyedihkan seperti ini? Kehidupan seorang budak yang diinjak-injak layaknya seperti serangga." Namun tiba-tiba saja Sosam langsung menghentikan langkah kakinya ketika dia telah menabrak seseorang yang begitu besar. Dengan tatapan mata yang sangat tajam, orang itu berkata, "Dasar bajingan, apakah kau ingin mati sampai-sampai kau sangat berani menghalangi jalanku?" Dengan nafas yang tersengal-sengal dan juga suara yang terbata-bata, Sosam pun meminta maaf kepada orang itu karena dia sudah menabraknya. Tetapi orang itu sama sekali tidak mendengarkan perkataan Sosam, sehingga ia pun langsung melancarkan sebuah tinjuan yang mendarat di wajahnya. Sambil menahan serangan orang itu yang bertubi-tubi, Sosam bergumam, "Aku tidak tahu kapan dan juga di mana semuanya mulai salah. Apakah ketika keluargaku yang telah mati setelah diterjang oleh badai, dan aku adalah satu-satunya yang selamat di antara keluargaku? Atau apakah ketika aku mengetuk gerbang utama keluarga klan Dandri hanya untuk mendapatkan tempat tinggal dan juga bertahan hidup? Ataukah mungkin semuanya sudah salah ketika aku dilahirkan ke dalam dunia ini?" Setelah mendapatkan pukulan yang bertubi-tubi, akhirnya Sosam langsung memejamkan kedua matanya karena ia berpikir kalau dia sama sekali tidak memiliki harapan lagi. Beberapa saat kemudian, Bongsu langsung membuka kedua matanya ketika matahari mulai meninggi. Lalu ia pun berusaha untuk menyandarkan tubuhnya kepada dinding sembari menahan rasa sakit yang menusuk sekujur tubuhnya. Kemudian ia kembali berusaha untuk berjalan menuju sebuah tempat yang merupakan tempatnya minuman kuda. Sambil memperhatikan bayangan wajahnya, Bongsu berkata, "Jadi anak malang ini bernama Sosam, seseorang yang dijadikan sebagai budak bagi keluarga klan Dandri. Jika dilihat dari ingatannya, sepertinya kandang kuda ini adalah tempat tidurnya. Dia ditugaskan untuk memelihara semua kuda yang berada di tempat ini sebagai bayaran untuk menempati tempat itu. Sosam yang asli sudah mati setelah dipukuli oleh pria besar itu, dan aku tanpa disadari langsung merasuki tubuh ini untuk menggantikannya. Jika memang seperti itu, maka mau tidak mau mulai hari ini aku akan menggunakan nama Sosam sebagai identitasku." Namun ia begitu heran ketika melihat sebuah notifikasi yang melayang di hadapannya. Ia berkata, "Bukankah ini adalah status Windows yang biasanya berada di dalam Murim Online?" Dan di dalam status itu terdapat sebuah kata penyambutan bagi para player yang baru saja memainkannya. "Selamat datang di Murim Online, tempat di mana berkumpulnya orang-orang terkuat di muka bumi." Waktu pun terus berjalan dan tidak terasa 2 minggu sudah terlewati. Terlihat Macil yang berjalan menuruni anak tangga sambil membawa semangkuk makanan yang akan ia berikan kepada Sosam. Dengan kesalnya ia berkata,
Dasar bajingan, entah mengapa aku harus melakukan omong kosong yang seperti ini. Apakah aku adalah satu-satunya orang di dalam klan ini yang bisa membereskan sebuah kekacauan yang ditimbulkan oleh bajingan itu? Apa sebenarnya yang dilakukan oleh anak itu? Bukankah seharusnya dia langsung pergi menuju kandang setelah menyelesaikan tugasnya? Tetapi entah mengapa dia harus berurusan dengan Peng Dorang, seseorang yang sangat terkenal dengan sifat kejamnya dan juga arogannya. Bahkan aku harus memanggil para pengawal untuk berjaga-jaga kalau dia melakukan penyerangan terhadap klan kami. Dasar sialan, entah mengapa seseorang yang sangat hebat sepertiku harus membersihkan kekacauan yang dibuat oleh si bodoh itu. Dengan tatapan mata yang tajam, Macil berkata, apakah aku benar-benar harus membunuhnya agar aku bisa hidup dengan tenang? Namun Macil langsung mengurungkan niat membunuhnya karena ia menyadari kalau itu sangatlah beresiko. Lalu ia bergumam, kalau aku sampai ketahuan karena aku membunuhnya, maka bisa dipastikan kalau leherku akan berada di balok pemenggalan. Sesampainya di kandang kuda, tanpa pikir panjang ia pun langsung melemparkan makanannya kepada Sosam yang masih duduk di tempatnya. Dengan kesalnya Macil berkata, dasar sialan, entah mengapa dia masih hidup sampai di hari ini sehingga membuatku berada di dalam masalah. Sambil memperhatikan kepergian Macil, Sosam bergumam, sudah 2 minggu sejak pertama kali aku terbangun di tubuh ini. Dan selama itu aku telah berusaha untuk mengumpulkan segala informasi dari Macil dan juga dunia luar. Informasi yang pertama adalah semua orang yang berada di dalam dunia ini telah menggunakan aksara Tionghoa meskipun mereka bukanlah orang Cina. Alasannya adalah karena mereka telah menggunakan seni bela diri. Mereka telah menggunakan teknik fantastis yang dulunya hanya dianggap berada di dalam novel dan juga film. Mereka bisa terbang kemanapun mereka mau dengan menggunakan seni bela diri. Bahkan mereka telah bergerak jauh lebih cepat daripada yang bisa ditangkap oleh mata. Yang aku perhatikan di dalam dunia ini, seni bela diri adalah kehidupan yang sangat nyata. Jujur saja, aku merasakan kalau ini seperti versi nyata dari dunia murim online. Kemudian informasi yang kedua adalah Windows status dan juga sistem ini. Di sana dituliskan yang dimulai dari kekuatan, vitalitas, agility, epic power dan juga yang lainnya. Tetapi yang pasti adalah Windows status ini bisa digunakan sama seperti di dalam game. Bahkan hanya aku saja yang bisa melihatnya meskipun aku bersama orang lain. Awalnya aku mengira kalau ini hanyalah permainan karena Windows status dan juga seni bela diri hanya bisa ditemukan di dalam game. Namun ternyata semuanya adalah kenyataan yang sama sekali tidak terbantahkan. Yang aku rasakan, orang-orang yang berada di dalam dunia ini telah memiliki emosinya masing-masing. Bahkan mereka bergerak yang seolah-olah kalau mereka memang hidup sama seperti manusia pada umumnya. Tetapi yang membuatku bertanya-tanya ialah apakah aku adalah seorang manusia ataukah aku adalah seorang player. Terlihat Sosam langsung menutup Windows statusnya ketika menyadari seseorang telah datang ke tempat itu. Ternyata seseorang yang datang itu adalah Dongho. Sambil tertawa ia berkata, tampaknya adik kecil kita telah hidup dengan nyaman, sedangkan sebagian dari kami mendapatkan hukuman dari sang pemimpin hanya karena orang bodoh sepertimu. Aku yakin kalau dirimu sudah menunggu sesuatu yang seperti ini. Kau dengan sengaja membuat masalah di luar sana yang bertujuan untuk balas dendam kepada kami. Namun orang itu begitu heran ketika melihat Sosam yang berdiri di hadapannya. Kemudian Sosam langsung memakan semua makanan yang sebelumnya telah diberikan oleh Macil. Melihat Sosam yang mengabaikannya, terlihat Dongho sangatlah kesal sehingga ia pun langsung berjalan menuju Sosam dan bersiap melancarkan pukulannya. Dongho berkata, dasar brengsek, berani sekali kau mengabaikanku. Apakah kau benar-benar ingin mati? Tetapi tanpa ia sadari, Sosam langsung memecahkan mangkuk kacanya dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Benar saja, hanya dalam sekejap mata, terlihat Sosam langsung melancarkan serangan kejut yang mendarat tepat di leher Dongho. Sontak Dongho sangatlah terkejut, ia sama sekali tidak menduga kalau Sosam akan melakukan sesuatu yang seperti itu kepadanya. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, Sosam langsung menusukkan pecahan kaca itu untuk yang kedua kalinya sehingga membuat Dongho berteriak kesakitan. Sambil tertawa terbahak-bahak menikmati pembantaian itu, Sosam berkata, apakah kau tahu Sosam yang kau kenal itu sudah mati sejak dari lama dan aku akan mengirimmu kepadanya. Di saat itu Sosam sama sekali tidak ingin melepaskan mangsanya begitu saja sehingga ia menusukkan pecahan kaca itu hingga berkali-kali. Seketika itu juga Dongho langsung tersungkur ke atas tanah dengan darah yang bersimbah di tubuhnya. Bahkan hanya dalam hitungan detik ia langsung mati dengan cara yang sangat menggenaskan.
Setelah berhasil membunuh Dongho, terlihat Sosam langsung memejamkan kedua matanya karena dia sangat menikmati pembunuhan itu. Lalu Sosam berkata, rasanya begitu nikmat dan juga hangat, tetapi aku sama sekali tidak peduli apakah aku seorang manusia ataukah seorang player. Namun yang pasti aku begitu senang setelah membunuh binatang ini. Seperti yang aku duga, tempat ini adalah kenyataan karena darah dan juga sensasinya benar-benar begitu nyata. Saat ini aku merasakan hukum besar dari dunia ini yang terpancar dari Macil dan juga bajingan ini. Mereka yang lemah akan dimangsa bagi yang kuat. Lalu mereka yang kuat akan dipuja dengan begitu tinggi layaknya seorang dewa. Jika ini adalah tempat yang seperti itu, maka aku akan bisa berburu dengan sepuas hatiku tanpa harus menyembunyikan jati diriku yang sebenarnya. Yang aku tahu ada begitu banyak hewan pemangsa yang jauh lebih kuat dan juga mengerikan daripada aku. Bahkan mereka telah berkeliaran dengan begitu bebas di dalam dunia ini yang mereka sebut sebagai murim. Untuk saat ini aku akan beristirahat terlebih dahulu. Tetapi ketika tubuh ini sudah pulih, maka aku akan melanjutkan perburuan. Aku akan berburu di tanah ini yang merupakan tanahnya para predator sejati. Aku berburu semuanya sehingga aku akan berdiri sebagai yang terkuat di antara mereka semua. Beberapa saat kemudian, terlihat Sosam hanya memandangi mayat Dongho dengan begitu santai. Lalu ia bergumam, biasanya orang-orang yang seperti ini sama sekali tidak layak untuk dibunuh karena dia begitu lemah dan juga tidak berguna. Tetapi ada sesuatu yang harus aku pastikan terlebih dahulu karena ini benar-benar menggangguku. Di saat itu Sosam langsung membuka inventorinya. Ia begitu penasaran karena inventori yang ia miliki saat ini sangatlah berbeda. Sambil memperhatikan inventorinya, Sosam berkata, sudah aku duga ada sesuatu yang terasa berbeda dari di dalam game. Biasanya inventori di dalam murim online adalah sebuah sistem yang berbasis dengan kantung. Bahkan ia hanya bisa menyimpan satu item pada setiap kantungnya. Tetapi inventori yang satu ini telah memiliki sebuah ruangan yang sangat besar. Kemudian ia pun langsung memasukkan salah satu dari tangannya ke dalam inventori itu. Lalu ia kembali berkata, yang aku rasakan ruangannya terasa begitu luas. Bahkan mungkin saja luasnya hingga ratusan meter persegi. Kemudian ia pun mendekati mayat Dongho yang tergeletak di atas tanah. Lalu ia meletakkan salah satu dari tangannya tepat di atas wajah Dongho. Sosam berkata, biasanya di dalam murim online cara kerjanya adalah dengan menarik sebuah item ke dalam inventory. Kemudian tanpa pikir panjang ia pun mengatakan kalau dia akan menyimpan mayat itu ke dalam inventory. Seketika itu juga mayatnya langsung berubah seperti digital error yang seakan-akan kehilangan sinyal. Dan di saat yang bersamaan, tubuhnya dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya langsung terhisap ke dalam inventory itu. Dengan mata yang terbelalak, Sosam bergumam, bagaimana mungkin benda besar yang seperti ini telah menghilang hanya dalam sekejap mata? Karena ini adalah kemampuan yang sangatlah luar biasa, maka aku akan menggunakan kemampuan ini dengan sebaik mungkin. Di saat itu, Sosam berpikir apakah makhluk hidup akan bisa memasuki inventory itu. Dan juga ia berpikir setelah memasukkan makhluk hidup ke dalamnya, apakah mereka masih hidup ataukah tidak. Sambil menyeringai, Sosam kembali berkata, sepertinya aku harus bereksperimen lebih jauh agar aku bisa memahami segala sesuatu yang berada di dalam dunia ini. Cerita berpindah 1 minggu kemudian. Seperti biasanya, semua orang telah melakukan aktivitas mereka masing-masing untuk mengisi waktu mereka. Sama halnya dengan Sosam, ia bekerja menyapu halaman kandang sambil mengamati semua orang yang berada di sekitarnya. Sosam menyadari kalau itu adalah waktu yang sangat tepat untuk mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan dunia itu. Bahkan ia sama sekali tidak melepaskan pandangannya dan juga pendengarannya terhadap kedua orang yang berada di sekitarnya karena ia menyadari kalau itu adalah informasi yang cukup berguna. Namun tiba-tiba saja Sosam sangatlah terkejut ketika seseorang yang memukul kepalanya dari arah belakang. Ternyata orang itu adalah Macil. Ia berkata, dasar bodoh, yang aku dengar kalau dirimu menjadi bisu. Mendengar itu, terlihat Sosam hanya tertawa sembari menunjukkan wajah bodohnya. Ia dengan sengaja melakukannya agar Macil tidak menaruh curiga kepadanya. Macil kembali berkata, jika dirimu ingin mendapatkan jatah makanan, maka bawalah kuda ini berjalan-jalan mengitari kota ini agar ia tidak stres sepertimu. Mendapatkan perintah itu, Sosam langsung menundukkan kepalanya yang mengisyaratkan kalau dia akan melakukan tugas itu.
Melihat Sosam yang berubah menjadi bisu, dengan kesalnya Macil berkata, "Dasar bodoh, apa yang harus aku lakukan dengan seseorang yang sama sekali tidak bisa berbicara dengan benar? Jujur saja, aku sangat ingin membunuhnya sekarang juga." Namun tanpa ia sadari, terlihat Sosam telah menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam, yang seakan-akan kalau dia sudah merencanakan sesuatu untuk membunuhnya. Beberapa saat kemudian, terlihat Sosam langsung membawa kuda itu untuk berjalan mengitari seluruh kota. Tetapi ia menggunakan kesempatan itu untuk mengamati dan juga mengumpulkan segala informasi. Sosam menyadari apapun yang ia lihat dan juga ia dengar pada kerumunan banyak orang adalah informasi yang sangat berguna. Namun Sosam langsung menyipitkan kedua matanya ketika melihat beberapa orang bocah yang mengintainya dari arah kejauhan. Tanpa pikir panjang, salah satu dari mereka langsung melemparkan sebuah batu kepada Sosam. Benar saja, lemparan bocah itu sangatlah akurat sehingga batu itu telah mendarat tepat di kepala Sosam. Seketika itu juga rembesan darah segar langsung membasahi kepala Sosam. Sambil tertawa, ketiga bocah itu langsung mengejek kepada Sosam yang seakan-akan kalau itu adalah hal yang biasa. Akan tetapi bocah itu langsung terdiam, wajahnya menjadi pucat setelah melihat Sosam yang menatapnya dengan tatapan mata yang mengintimidasi. Bahkan ia berkali-kali mengusap matanya untuk memastikan apakah benar yang ia lihat adalah Sosam yang biasanya. Karena Sosam tidak ingin berurusan dengan bocah-bocah yang tidak berguna, ia pun kembali menggunakan penampilan bodohnya untuk mengelabui mereka semua. Kemudian ia pun kembali berjalan menuntun kudanya untuk meninggalkan mereka semua. Namun lagi dan lagi ketiga bocah itu kembali melemparkan batu-batu kepada Sosam sembari tertawa terbahak-bahak. Tetapi tetap saja Sosam hanya berjalan dengan santai meskipun ada begitu banyak batu-batu yang menghujamnya dan juga melukainya. Cerita kembali berpindah. Pada keesokan harinya, terlihat Macil yang berjalan menuju sebuah gudang yang digunakan untuk menyimpan semua senjata keluarga Dandri. Macil berkata, "Seharusnya seseorang yang sepertiku tidak terjebak di dalam sana untuk membersihkan semua senjata. Tetapi aku bertanya-tanya, entah mengapa selama 1 minggu ini aku sama sekali tidak melihat Dongho. Apakah mungkin kalau dia sudah mati?" Namun Macil begitu heran ketika melihat Sosam yang keluar dari dalam gudang penyimpanan senjata. Akan tetapi ia sangatlah terkejut ketika menyadari kalau semua senjata yang berada di dalam sana telah dibersihkan dengan begitu rapi. Melihat itu, Macil berkata, "Sosam, apakah mungkin kau melakukan semua ini hanya untuk membantuku?" Sambil tertawa, Sosam langsung menganggukkan kepalanya yang mengisyaratkan kalau dia yang telah melakukannya. Melihat itu, Macil bergumam, "Setelah pengalaman yang membuatnya hampir mati, anak ini telah berubah sepenuhnya. Aku sama sekali tidak menyangka kalau dia akan bekerja dengan sangat rajin. Bahkan dia melakukan segala sesuatu yang tidak disuruh kepadanya. Apakah anak ini akhirnya menjadi seorang manusia yang layak seperti manusia normal pada umumnya?" Terlihat Sosam langsung mengambil sebuah kantung yang ia selipkan di balik bajunya. Lalu ia menyerahkan kantung itu kepada Macil. Tanpa pikir panjang, Macil langsung membuka kantung itu untuk memeriksa apa sebenarnya yang diberikan oleh Sosam. Sontak Macil sangatlah terkejut ketika menyadari kalau itu adalah kantung yang dipenuhi dengan kepingan uang logam. Sambil tertawa terbahak-bahak, Macil berkata, "Dasar bocah sialan, akhirnya kau sudah belajar bagaimana dunia ini telah bekerja. Hal ini sangatlah bagus. Jadi mulai dari sekarang kau harus bekerja seperti ini dan juga memberikan sejumlah uang kepadaku karena aku selama ini yang telah merawatmu." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung pergi meninggalkan Sosam yang ia anggap sebagai orang bodoh. Di saat itu, ia berpikir kalau dia akan menjadikan Sosam sebagai alat untuk mengumpulkan sejumlah uang. Pada sisi yang lain, Sosam berkata, "Dasar bodoh, dia sama sekali tidak sadar kalau itu adalah ongkos untuk membawanya ke akhirat. Benar saja, kita tidak perlu hanya menundukkan kepala kita kepada para bajingan itu pada setiap harinya. Jadi aku berpikir kalau aku harus bersikap lebih fleksibel seperti ini kepada mereka." Sesampainya di hadapan kedai Pinek, Macil berkata, "Mari kita lihat apa yang harus aku lakukan karena kantongku sudah penuh. Daripada bersama Eng-Eng yang sudah membosankan, sepertinya aku akan mencoba untuk bersenang-senang bersama seorang wanita yang tercantik di dalam kedai ini." Melihat kedatangan Macil, sang pemilik berkata, "Apakah kau datang ke tempat ini untuk bersenang-senang bersama Eng-Eng?" Dengan santainya Macil berkata, "Aku datang ke tempat ini karena aku ingin bersenang-senang bersama Choseon." Terlihat sang pemilik sama sekali tidak menanggapinya karena ia menyadari kalau Macil sama sekali tidak sanggup untuk membayarnya.
Namun sang pemilik langsung terdiam ketika melihat Macil yang memandangnya dengan tatapan mata yang penuh birahi. Ketika melihat sang pemilik yang menatapnya dengan tajam sambil menyerahkan sekantung uang, Macil berkata, "Dasar brengsek, apakah kau pikir kalau aku tidak sanggup untuk membayar wanita itu?" Setelah menerima sekantung uang sambil tertawa, sang pemilik berkata, "Jika dirimu mau menunggu di kamar ujung yang berada di lantai 2, maka aku akan membawakan wanita itu kepadamu." Beberapa saat kemudian, ia pun telah sampai pada sebuah ruangan yang sudah disediakan oleh sang pemilik. Tidak lama kemudian, terlihat seorang wanita cantik yang bernama Choseon langsung berjalan menghampiri Macil yang sudah menunggunya sejak dari tadi. Choseon, dia adalah wanita penghibur yang paling cantik dan juga sangat terkenal di dalam kedai Pinek. Siapapun yang ingin merasakan pelukannya, maka dia harus membayar dengan sejumlah uang yang sangat banyak. Terlihat Macil, dia sama sekali tidak sanggup untuk melepaskan pandangan birahinya kepada wanita itu sampai-sampai wajahnya menjadi merah. Dengan suara yang begitu lembut, Choseon berkata, "Wahai tuan muda, tolong izinkan wanita ini untuk melayani Anda dengan segenap jiwa." Tanpa pikir panjang, Macil langsung memeluknya dengan begitu erat karena dia sama sekali tidak sanggup untuk menahan birahinya. Namun tanpa ia sadari, terlihat sebuah mata yang dipenuhi oleh niat membunuh telah mengawasinya dari celah dinding. Ternyata seseorang yang mengawasinya dari balik celah itu adalah Sosam. Di saat itu Sosam sudah berencana untuk membunuh Macil ketika dia sedang bersenang-senang bersama wanita itu. Cerita kembali, setelah mendapatkan sekantung uang dari Macil, sang pemilik bergumam. Dia memilih seorang gadis yang usianya begitu muda, yang bahkan lebih pantas menjadi putrinya sendiri. Tetapi mau tidak mau aku harus menerimanya, karena sekantung uang ini bukanlah sebuah dosa. Bahkan akan sangat disayangkan apabila aku menolak sebuah rezeki yang sebanyak ini dari Macil. Jadi nikmatilah malam ini bersama wanita itu. Tidak lama kemudian, terlihat sang pemilik langsung menyambut kedatangan seseorang yang berkunjung ke tempatnya. Namun ia begitu heran ketika menyadari kalau orang itu adalah Sosam. Dengan kesalnya ia berkata, "Dasar sialan, apa yang kau lakukan di tempat ini? Asal kau tahu, ini bukanlah sebuah tempat yang akan bisa dikunjungi oleh seorang bisu sepertimu. Apabila kau tidak pergi sekarang juga, maka aku akan menyuruh para penjaga untuk melemparmu dari sini." Akan tetapi sang pemilik langsung terdiam ketika melihat Sosam yang menyerahkan sebuah kantung kepadanya. Di saat itu Sosam berbicara menggunakan bahasa isyarat kepada orang itu yang mengisyaratkan kalau dia ingin bersenang-senang bersama para wanita. Tanpa pikir panjang, sang pemilik langsung memeriksa kantung itu untuk memastikan apakah benar kalau Sosam memiliki cukup uang. Terlihat matanya terbelalak ketika mengetahui kalau apa yang diberikan oleh Sosam adalah uang yang cukup banyak. Sambil tertawa ia berkata, "Jika dirimu mau menunggu di kamar kedua yang berada di ujung lantai 2, maka aku akan membawakan seorang wanita yang bernama Aing Aing kepadamu." Tanpa pikir panjang sedikit pun, Sosam langsung berjalan memasuki kedai itu. Namun tanpa disadari oleh sang pemilik, Sosam telah merencanakan sesuatu untuk melakukan pembunuhan kepada Macil di dalam tempat itu. Beberapa saat kemudian, terlihat Macil telah berhasil menaklukkan Choseon dengan begitu mudah sehingga membuatnya sama sekali tidak sadarkan diri. Sambil tertawa penuh kemenangan, Macil berkata, "Sudah aku duga kalau aku masih terlalu kuat untuk ditahan oleh wanita ini. Bahkan aku masih sanggup untuk melakukannya sampai esok hari." Namun ia sama sekali tidak menyadari ketika Sosam yang menyelinap tepat di belakangnya. Di saat itu Sosam langsung melingkarkan kedua tangannya yang terikat dengan perban kepada leher Macil. Kemudian tanpa pikir panjang ia pun langsung menarik perban itu dengan begitu kuat dan mengunci pergerakannya. Sontak Macil sangatlah terkejut, matanya terbelalak ketika menyadari ada seseorang yang menyerangnya dari arah belakang. Sambil menahan rasa sakitnya, Macil mencoba untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang menyerangnya. Akan tetapi suasana di dalam kamar itu begitu gelap sehingga ia sama sekali tidak bisa mengetahuinya. Karena Macil tidak bisa melihatnya, ia pun langsung membenturkan kepala belakangnya sehingga membuat hidung Sosam mengeluarkan banyak darah. Di saat itu Sosam langsung memperkuat cengkramannya sampai-sampai mereka berdua langsung terjatuh ke atas lantai. Terlihat Macil masih berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan jeratan itu dari batang lehernya. Namun di saat yang bersamaan, Sosam sama sekali tidak ingin melepaskannya begitu saja karena ini adalah kesempatan yang sangat sempurna untuk membunuhnya. Tidak lama kemudian, akhirnya ia pun telah berhasil membuat Macil tidak berdaya meskipun ia melakukannya dengan bersusah payah.
Bahkan terlihat dengan sangat jelas kalau ia begitu puas karena dia sudah berhasil membunuh seseorang yang menyiksanya selama ia merasuki tubuh Sosam. Kemudian ia pun langsung melemparkan pandangannya kepada Choseon yang masih tertidur di atas kasur. Lalu Sosam langsung berjalan menghampirinya untuk melihatnya dari arah dekat. Sambil memperhatikan wanita itu, Sosam bergumam, wanita ini dia hanyalah seorang herbivora sehingga ia begitu mudah untuk dimangsa. Dia sama sekali tidak memiliki keinginan ataupun kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah meninggalkan wanita itu, terlihat Sosam langsung berjalan menuju sebuah celah yang sebelumnya ia buat untuk menyelinap ke kamar Macil. Dikisahkan sebelum Sosam menyelinap ke kamar Macil, ia pun meletakkan salah satu dari tangannya tepat di atas papan itu. Lalu ia menggunakan inventorinya untuk menyimpan papan itu agar ia bisa memasuki kamar Macil tanpa harus merusaknya. Sosam berkata, sebelumnya aku telah berlatih menggunakan inventori selama berhari-hari sehingga aku menemukan sebuah cara bagaimana menggunakannya dengan sempurna. Dan ini sudah pasti akan sangat membantuku ketika aku memulai perburuanku di masa depan nanti. Kemudian ia pun melemparkan pandangannya ke arah samping untuk memperhatikan window statusnya. Di saat itu yang ia perhatikan adalah intelijen atau sesuatu yang disebut sebagai kecerdasan. Lalu Sosam berkata, sudah aku duga kalau aku akan mendapatkan poin pengalaman. Saat ini aku menyadari kalau dunia ini akan memberikan poin pengalaman apabila kita telah berhasil membunuh orang lain. Ketika aku memiliki poin pengalaman yang cukup, maka aku akan bisa naik level. Dan apabila aku naik level, maka hal itu akan membuatku menjadi kuat. Dan ketika aku menjadi lebih kuat, maka hal itu akan membuat berburu menjadi lebih mudah daripada yang sekarang. Kemudian ketika berburu menjadi lebih mudah, maka aku akan bisa mendapatkan poin pengalaman dengan lebih cepat. Dan itu artinya di dalam dunia ini aku akan bisa menjadi lebih kuat yang bahkan jauh lebih kuat daripada siapapun. Di saat itu Sosam sama sekali tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah menyadari kalau ini adalah dunia yang benar-benar ia dambakan sejak dari dulu. Sebuah dunia yang akan bisa membuatnya membunuh siapapun dengan sesuka hati. Kemudian Sosam langsung melemparkan pandangannya kepada Macil yang tergeletak di bawahnya. Lalu ia pun mengangkat kedua tangannya untuk membentuk sebuah bingkai yang ia tujukan kepada Macil. Sambil memperhatikan wajah Macil yang sudah mati, Sosam berkata, sangat disayangkan kalau di sini sama sekali tidak ada kamera untuk mengabadikan momen ini. Cerita berpindah, terlihat sang pemilik begitu kesal ketika menyadari kalau Macil begitu lama untuk berduaan bersama Choseon. Tidak lama kemudian wajahnya menjadi semakin kesal ketika melihat seorang perempuan yang berlari menuju ke arahnya dengan cara tergesa-gesa. Ternyata wanita itu adalah Eng Eng yang merupakan wanita penghibur kelas bawah. Melihat kedatangannya, sang pemilik berkata, masuklah sekarang juga. Meskipun dia adalah orang yang bisu, tetapi karena dia sudah bayar, maka kita harus menganggapnya sebagai pelanggan. Tanpa pikir panjang, wanita itu langsung masuk ke dalam kamar untuk menemui pelanggannya yang tidak lain adalah Sosam. Setelah kepergian Eng Eng, terlihat wajah sang pemilik menjadi semakin kesal karena Macil begitu lama. Lalu ia berkata, dasar brengsek, apa yang dilakukan oleh bajingan itu? Apakah dia sedang berusaha untuk membuat seorang anak sehingga ia melakukannya sampai selama ini? Karena ia begitu marah, ia pun langsung menggedor kamar Macil dan memintanya untuk keluar sekarang juga. Namun ia pun langsung mengerutkan keningnya ketika mengetahui kalau mereka sama sekali tidak menjawabnya. Akan tetapi sang pemilik sangatlah terkejut ketika mendengar Choseon yang berteriak ketakutan di dalam kamar itu. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung membuka pintu kamarnya untuk memastikan apa yang terjadi di dalam sana. Di saat itu, yang ia lihat kalau wanita itu begitu ketakutan ketika melihat sesuatu yang berada di hadapannya. Melihat Choseon yang ketakutan, ia pun langsung melemparkan pandangannya ke arah atas tepat di mana wanita itu menatapnya. Namun sang pemilik sangatlah terkejut sampai-sampai hal itu telah membuatnya langsung terjatuh ke atas lantai. Ternyata yang mereka lihat adalah Macil yang sudah mati dengan cara menggenaskan. Di saat itu tubuhnya telah tergantung di tiang atas yang seakan-akan kalau kematiannya adalah bunuh diri. Cerita berpindah, dikisahkan pada wilayah utara telah mengalir sebuah sungai yang bernama Sungai Huai. Lalu pada wilayah tengah telah mengalir sebuah sungai yang bernama Sungai Yangtze, sehingga membuat sebuah daratan yang begitu luas yang disebut sebagai Anhui. Sejak dari dulu, Anhui telah berkembang dalam perdagangan dan juga perniagaan berkat tanahnya yang begitu subur. Namun di mana ada uang berkumpul, maka para pencuri dan juga para perampok sudah pasti akan mengikutinya.
Tetapi ketika para perampok mulai merajalela, maka para penduduk mulai bangkit dan berjuang untuk bisa mengalahkan mereka. Bahkan ada begitu banyak sekte-sekte dan juga klan yang dibentuk untuk memelihara kode murim di kota itu. Dan di antara banyak klan, yang paling menonjol adalah klan Namgung. Mereka adalah salah satu dari 5 klan terhebat yang berada pada dataran tengah. Kemudian klan Dandri, meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Namgung, akan tetapi mereka memiliki pasukan tempur yang dikhususkan untuk keluarga, yaitu Divisi Pedang Langit. Dan tidak hanya sampai di situ saja, mereka juga telah memiliki sebuah kelompok intelijen dan juga penegak hukum yang dikenal sebagai Gagak Hitam. Bahkan reputasi yang mereka miliki sangatlah luar biasa, sampai-sampai mereka sangat terkenal pada wilayah Anhui. Kemampuan pengumpulan informasi pasukan Gagak Hitam sangatlah mengerikan, sehingga sekte pengemis akan terhina jika mereka disebut sebagai yang kedua dalam urusan informasi. Hal itu diakui kalau pasukan intelijen yang dimiliki oleh Dandri jauh lebih unggul dari siapapun, setidaknya pada wilayah Anhui. Akan tetapi baru-baru ini pasukan Gagak Hitam telah mengalami kesulitan untuk menghadapi sebuah kasus yang baru muncul pada wilayah Anhui. Tepat di dalam ruangan organisasi intelijen Gagak Hitam, terlihat sang pemimpin telah menerima sebuah laporan yang baru saja diberikan oleh anggotanya. Diketahui kalau sang pemimpin pasukan Gagak Hitam itu bernama Gidayo. Lalu setelah membuka laporan itu, ia berkata, ini adalah kasus bunuh diri yang kesekian kalinya, yang seakan-akan kalau ini seperti wabah. Setelah mengatakan itu, ia berpikir, sudah berapa bulan terakhir ini hampir 100 orang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Biasanya kasus bunuh diri setidaknya hanya muncul paling banyak 2 orang dalam 1 bulan. Tetapi aku bertanya-tanya entah mengapa kasus bunuh diri telah meningkat dengan begitu drastis. Jadi aku berpikir sudah pasti ada sesuatu yang tidak beres. Namun yang paling aneh dari semuanya adalah karena betapa sempurnanya kasus itu. Semua bukti dan juga keadaan dari kasus itu telah menunjukkan kalau itu adalah bunuh diri. Tetapi apakah hal itu benar-benar akan mungkin? Ketika mendengar Gidayo yang bertanya siapa yang pertama kali ditemukan bunuh diri, anggotanya berkata, dia adalah Macil dan dia adalah seorang pengrajin yang berasal dari klan Dandri. Mendengar itu, Gidayo kembali bertanya kalau Macil telah melakukan bunuh diri di tempat apa. Anggotanya berkata, sebuah laporan mengatakan kalau dia bunuh diri pada penginapan yang bernama Kedai Pinex. Saat mendengar Gidayo yang mengatakan kalau dia akan pergi ke kedai itu, anggotanya kembali berkata, wahai sang pemimpin, bukankah tidak perlu kalau Anda langsung turun ke tempat itu? Dengan santainya Gidayo berkata, aku turun ke tempat itu karena aku ingin melihatnya secara langsung. Beberapa saat kemudian, akhirnya Gidayo dan juga anggotanya telah sampai di kedai Pinex. Kemudian, tanpa pikir panjang, ia pun meminta kepada sang pemilik untuk mengantarkannya ke TKP. Sesampainya di lantai 2, sang pemilik berkata, dulunya aku menemukan mayat Macil tergantung di balok atap tepat di dalam kamar ini. Sambil memperhatikan di sekitarnya, Gidayo berpikir, apabila fenomena bunuh diri adalah serangkaian pembunuhan, maka aku bertanya-tanya bagaimana pelakunya memasuki ruangan ini untuk melakukan pembunuhan. Di saat itu, ia menggeledah setiap sudut kamar itu secara menyeluruh sampai-sampai tidak ada sebuah tempat yang terlewat dari pengawasannya. Gidayo bergumam, saat ini aku sudah menggeledah semuanya, namun tidak ada sebuah cara bagi pelaku untuk bisa memasuki ruangan ini tanpa terlihat oleh Macil. Kemudian ia melihat kalau ada sebuah lubang kecil yang berada di antara dinding. Ia menyadari kalau itu adalah lubang yang digunakan untuk mengintip. Lalu ia kembali memeriksa dinding itu dari arah bawah sampai ke arah atas untuk memastikan kecurigaannya. Ia berpikir, jika papan ini bisa dilepas, maka hal itu akan memberikan sebuah jalan yang sangat bebas untuk keluar masuk. Namun yang menjadi masalahnya adalah kalau papan ini sama sekali tidak meninggalkan sebuah bekas kalau dia pernah dilepas. Kemudian Gidayo bertanya kepada sang pemilik apakah ada sebuah cara untuk bisa melepaskan papan itu meskipun tanpa harus membongkar atapnya terlebih dahulu. Sang pemilik berkata, tentu saja hal itu sama sekali tidak bisa dilakukan karena semua papan yang berada di tempat ini telah terpasang pada garis langit dan juga garis lantai. Jadi akan sangat mustahil untuk membukanya apabila tidak membongkar penopangnya terlebih dahulu. Mendengar penjelasan sang pemilik, Gidayo berpikir apakah ini benar-benar sebuah kasus bunuh diri. Lalu ia bertanya di saat kematian Macil apakah ada seseorang yang berada di kamar sebelah. Terlihat Gidayo langsung melemparkan pandangannya ke belakang ketika sang pemilik yang mengatakan kalau ada seseorang yang menggunakan kamar itu di waktu yang bersamaan dengan Macil. Sang pemilik berkata kalau orang itu adalah Sosam yang berasal dari klan Dandri.
Cerita berpindah. Seperti biasanya, terlihat Sosam yang berjalan menuntun kudanya sembari mengumpulkan berbagai macam informasi yang berada di tengah kota. Sambil memperhatikan window statusnya, Sosam bergumam, poin pengalaman yang aku dapatkan dari seseorang yang aku bunuh di dekat sini ternyata jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Aku sangat yakin kalau dia adalah seorang seniman bela diri. Membunuh seseorang yang lebih kuat akan menghasilkan jumlah poin pengalaman yang lebih besar. Tetapi jika sekarang aku bertarung melawan seorang seniman bela diri sungguhan, maka bisa dipastikan kalau aku akan kalah. Jujur saja, seorang prajurit terlemah yang berasal dari klan Dandri jauh lebih kuat daripada aku. Saat ini aku membutuhkan sebuah mangsa yang akan bisa menutup jarak di antara rakyat biasa dan juga seorang seniman bela diri seperti yang aku bunuh di hari itu. Namun tiba-tiba saja Sosam langsung menghentikan langkah kakinya ketika melihat sebuah kelompok yang menghadangnya. Sambil tertawa orang itu berkata, "Sosam, sudah sangat lama kita tidak bertemu seperti ini. Tetapi bukankah seharusnya kau harus menyapa seniormu terlebih dahulu ketika kita sedang bertemu?" Melihat kedatangan mereka dengan mata yang begitu datar, Sosam bergumam, apakah mungkin kalau mereka hanyalah para preman? Meskipun Sosam hanyalah seorang pecundang, namun tetap saja kalau dia adalah salah satu anggotanya klan Dandri. Apakah selama ini dia benar-benar menjalani kehidupannya sambil diinjak-injak oleh para sampah yang seperti mereka? Melihat Sosam yang sama sekali tidak menjawabnya, tanpa pikir panjang orang itu langsung menarik rambut Sosam dan juga menyeretnya. Lalu ia berkata, "Dasar sialan, berani sekali kau mengabaikan seniormu. Aku rasa kalau kita harus berbicara secara pribadi bagaimana caranya memberikan rasa hormat kepada para senior." Kemudian ia pun langsung menyeret tubuh Sosam kepada sebuah jalan yang begitu sempit sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa melihatnya. Sambil berjalan mengikuti mereka, Sosam bergumam, "Bisakah aku membunuh mereka semua di tempat ini dan membuatnya terlihat seperti bunuh diri? Mungkin saja aku akan bisa memasukkan mayat-mayat itu ke dalam inventory dan membuangnya di tempat lain. Tetapi jika aku membuat keributan di tempat ini, maka hal itu hanya akan membuatku menjadi ketahuan. Lagi pula, aku berpikir kalau aku tidak akan mendapatkan poin pengalaman yang cukup banyak meskipun aku membunuh mereka semua. Jadi untuk saat ini, kalau aku akan menyingkirkan mereka semua di lain waktu." Di saat itu, Sosam sama sekali tidak berniat untuk meladeni mereka semua meskipun kalau dia akan dipukul. Sosam berpikir kalau mereka hanyalah para sampah yang tidak pantas untuk dilawan. Namun orang itu langsung menghentikan pukulannya ketika mendengar seseorang yang memintanya untuk menghentikannya. Lalu dengan santainya ia berkata, "Bukankah sudah aku bilang kalau kalian harus membawanya dengan cara yang sebaik mungkin?" Sontak orang itu sangatlah terkejut ketika mengetahui kalau orang yang berbicara kepadanya adalah Jongho. Terlihat Jongho langsung berjalan menuju kepada seekor kuda yang sebelumnya dibawa oleh Sosam. Kemudian Jongho berkata, "Sang pemimpin dari perkumpulan gelap kami adalah seseorang yang sangat tergila-gila kepada kuda. Jadi aku berpikir untuk memberikan kuda ini kepadanya sebagai sebuah hadiah. Jadi katakan kepadaku bagaimana menurutmu?" Melihat kedatangannya, Sosam bergumam, "Yang aku rasakan, dia telah memancarkan niat membunuh yang begitu kuat secara terang-terangan seperti ini. Sejak dari awal tujuannya adalah membunuhku dan juga mengambil kuda itu. Namun saat ini dia telah salah memilih mangsa." Ketika melihat Sosam yang sama sekali tidak menjawabnya, dengan tatapan mata yang tajam Jongho berkata, "Aku tidak peduli apa sebenarnya yang kau pikirkan, tetapi aku sama sekali tidak suka untuk bertanya dua kali." Menanggapi ocehannya, dengan santainya Sosam berkata, "Jika itu yang kau inginkan, maka cepatlah bunuh aku sekarang juga." Terlihat semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut ketika mendengar Sosam yang mengatakan itu. Mereka tidak menyangka kalau Sosam ternyata bisa berbicara dengan lancar. Setelah mengatakan itu, terlihat Sosam langsung melakukan sebuah gerakan yang seakan-akan kalau dia akan memukulnya. Dan di saat yang bersamaan, ia pun langsung membuka inventorinya untuk mengambil sebuah senjata yang sebelumnya ia simpan. Seketika itu juga, ia pun langsung menusukkan senjatanya kepada Jongho yang mendarat tepat di jantungnya. Sontak, Jongho sangatlah terkejut setelah mendapatkan serangan kejut yang dilancarkan oleh Sosam. Di saat itu, ia sama sekali tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin sebuah senjata telah muncul begitu saja yang seakan-akan kalau itu adalah sihir. Pada sisi yang lain, terlihat mereka semua sangatlah terkejut ketika mendengar Jongho yang berteriak kesakitan tepat di balik cahaya terang. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa memastikan apa yang terjadi kepada Jongho karena itu sangatlah menyilaukan. Terlihat sebuah notifikasi telah muncul di hadapan Sosam. Di sana dituliskan kalau dia telah berhasil naik level menjadi level 2.
Seketika itu juga, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan langsung terpancar dari dalam tubuh Sosam sampai-sampai mereka merasakan kalau itu sangatlah berbahaya. Melihat Sosam yang berjalan menuju ke arah mereka sambil berteriak, mereka berkata, "Dasar sialan, ternyata bajingan itu adalah iblis. Jika kita tidak membunuhnya, maka bisa dipastikan kalau kita yang akan terbunuh." Di saat itu, Sosam langsung tertawa terbahak-bahak karena ia begitu puas setelah kekuatannya yang meningkat menjadi level 2. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.